Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap bersyukur walaupun kita tidak dapat bertemu di tempat ini, tapi kita bisa beribadah secara online, dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan pujian-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan karena Indonesia telah merdeka, dan begitu juga dengan kami Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari belenggu dosa. Kami mau bersyukur Tuhan, ini hati kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah memerdekakan hati kami Tuhan. Ini segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang merdeka dari kuasa gelap. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Negara kita tahun ini genap 74 tahun merdeka. Merdeka dari cengkeraman penjajah. Dan tiap-tiap bangsa mempunyai sejarah yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kemerdekaan melalui perundingan, ada juga kemerdekaan melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kemerdekaan yang tidak bisa direbut dengan cara apapun. Melainkan karena anugerah, yaitu kemerdekaan sejati dari belenggu kegelapan. Yang kita peroleh dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 13. Di sana dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah yang kekasih. Dia telah melepaskan kita dari kegelapan. Apa itu kegelapan? Kegelapan ini berbicara tentang dosa. Manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia sudah diperhamba oleh kejahatan, diperbudak oleh kejahatan, sehingga manusia tidak mengenal namanya kebenaran. Tetapi manusia berusaha melepaskan diri, memerdekakan diri dari belenggu kejahatan, belenggu dosa. Dosalah yang membuat manusia menderita. Dosalah yang membuat manusia itu tertekan. Dosalah yang membuat manusia dosalah yang membuat manusia itu stres. Dosalah yang membuat manusia mengalami berbagai macam penderitaan. Peperangan terjadi, kebencian terjadi di mana-mana, pembunuhan. Inilah kuasa dosa yang memperbudak hidup manusia. Dan manusia berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu kuasa dosa ini, Bapak Ibu. Ya, maka muncullah agama, muncullah usaha manusia melalui perbuatan baik, melalui ajaran-ajaran yang sekarang ini bermunculan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itulah yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu di Kolose. Mereka mengatakan bahwa percaya kepada Yesus itu belum cukup. Ajaran-ajaran para rasul itu belum cukup. Harus percaya kepada ajaran-ajaran agama, filsafat. Dengan tahayul-tahayul. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa tidak ada satupun ajaran di dunia ini, termasuk ajaran agama, usaha manusia, etika hidup, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia yang sanggup atau dapat membebaskan, memerdekakan kita dari kuasa kegelapan atau kuasa dosa. Tak ada, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dapat, yang berkuasa melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis.
Itu hanya melalui Yesus Kristus, hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, hanya melalui penebusan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan karena itu Rasul Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-13 tadi Bapak Ibu, dan ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Agama tidak bisa menebus kita. Ya, berbicara tentang penebusan, kita ini sudah berhutang kepada Tuhan. Apa hutang manusia kepada Tuhan? Adalah dosa. Tidak ada yang bisa membayar hutang kita lagi di hadapan Tuhan selain pengorbanan Yesus. Yesuslah yang menebus kita dari dosa. Bukan menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi Kristus menebus kita dari dosa adalah kematiannya di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dari kuasa maut, kita harus mengisi hidup kita dengan mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah merdeka dari kuasa dosa, orang Kristen yang sudah merdeka dari keinginan daging, dari hawa nafsu, pasti dia memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh, atau iman yang bertumbuh, kehidupan rohani yang dewasa. Nah, mari kita melihat kehidupan rohani yang bertumbuh, yaitu dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12 ini dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari doa-doa Rasul Paulus. Bagaimana dia mendoakan orang lain. Ya. Siapa saja yang didoakan oleh Rasul Paulus. Nah, mari kita belajar doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ini adalah doa orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa dunia, dari kuasa kegelapan. Ya. Karena itu marilah kita berdoa, ya, supaya kita mengerti yang pertama kehendak Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita memperoleh hikmat rohani. Mari kita berdoa supaya hidup kita suci serta berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa supaya berbuah bagi Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu supaya kita dikuatkan secara rohani oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya kita memiliki ketekunan dalam iman dan kebenaran. Mari kita berdoa supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa supaya kita hidup terus dalam pengharapan akan surga itu Bapak Ibu. Kita berdoa supaya kita mengalami keakraban dengan Kristus. Mari kita berdoa supaya kita mengenali kasih Kristus secara berlimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa supaya kita dipenuhi oleh kemurahan Allah. Mari kita berdoa supaya menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain. Dan mari kita berdoa supaya kita dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang benar. Dan mari kita berdoa supaya bersungguh-sungguh dan hidup tidak bercela. Dan mari kita berdoa dengan keinginan yang amat besar untuk kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus setelah kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Pertanyaan saya sebagai kesimpulan firman Tuhan, apakah Bapak Ibu benar-benar sudah merdeka dari kuasa dosa?
Apakah benar-benar Bapak, Ibu, dan Saudara sudah benar-benar merdeka dari kebiasaan yang buruk, dari keinginan daging, dari keputusasaan, dari kegelisahan, dari ketakutan, dari kekhawatiran? Apakah benar-benar Bapak Ibu sudah merdeka? Atau Bapak Ibu sudah menang atas segala godaan-godaan, atau terus jatuh di dalam godaan, atau masih diikat oleh kebiasaan yang buruk? Inilah waktunya. Lalu firman Tuhan ini, mari kita kembali menyerahkan hidup kita. Sebab tanpa Kristus, tanpa kita datang menyerahkan hidup kita kepada Kristus, tidak akan mungkin kita merdeka dari belenggu-belenggu dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hanya melalui Kristus Tuhan kita merdeka, kita bebas dari kebiasaan yang buruk. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami merdeka dari kegelapan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kami dari kuasa kegelapan. Karena itu ya Tuhan Yesus, inilah hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami terus mengisi kemerdekaan yang datang dari Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Apabila di dalam perjalanan kekristenan kami selama ini, kami masih dibelenggu oleh kebiasaan yang buruk, kami masih ya Tuhan diikat oleh kebiasaan-kebiasaan keinginan daging ya Tuhan, ampuni kami, lepaskan kami Tuhan, biarlah kami dimerdekakan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini ya Tuhan mengalami musibah COVID-19 ya Tuhan. Banyak korban yang berjatuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, dari presiden sampai ke daerah-daerah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan, para medis, rumah-rumah sakit ya Tuhan, supaya para petugas medis diberikan kekuatan imunitas yang kuat. Oh, bentengi mereka supaya mereka ya Tuhan Yesus melayani ya Tuhan dengan sukacita. Oh Tuhan, kami berdoa supaya setiap rakyat Indonesia mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, ya Tuhan, memakai ya Tuhan hand sanitizer, dan ya Tuhan Yesus menjaga jarak dan disiplin ya Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan Yesus setiap obat-obat, setiap ya Tuhan pengobatan yang diberikan. Kami berdoa ya Tuhan, rakyat Indonesia yang saat ini menderita karena COVID, yang sedang dalam perawatan, Tuhan sembuhkanlah mereka Bapa. Kami berdoa juga secara khusus kepada jemaat GKI Narwastu, di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kena dampak Corona ini Tuhan, sehingga perekonomian mereka terganggu. Kami berdoa usaha dan pekerjaan, mari ya Tuhan, Engkau datang memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih. Yang putus asa beri pengharapan ya Tuhan. Oh terima kasih banyak Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang tidak sempat beribadah ya Tuhan, ya bersama-sama ya Tuhan setiap hari Minggu. Biarlah apa yang Tuhan gerakkan dalam hati mereka, bagi setiap jemaat yang mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, atas berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Yesus yang layak kami tinggikan Tuhan, layak disembah dari segala suku dan bangsa di negara kami Indonesia Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak kami tinggikan.
dosa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluarga-Mu, melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluarga-Mu. Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam kutuk kemiskinan, kebangkrutan dan kegagalan, dan menghalau daripadamu segala macam sakit penyakit. Virus corona tidak menempel dalam tubuhmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.